kita kan sudah dianggap bukan bagian. Seakan tak terima dan tak mau sendirian menjadi pesakitan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, sesumbar akan membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Bukan sekedar bicara, ia bahkan menyebut telah mendokumentasikan bukti korupsi para pejabat elit negara ini lewat sebuah dokumen. Konon, dokumen tersebut telah dititipkan kepada Koni Bakri untuk diamankan dan dikuatkan secara hukum. Apa sebenarnya isi dokumen milik Hasto dan siapa saja nama yang tertulis dalam dokumen tersebut? Apakah juga termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya? Juru bicara PDIP Guntur Romli mengaku Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah membuat puluhan video yang diklaim akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara dalam sejumlah kasus korupsi. Guntur menambahkan video tersebut akan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik. Karena kata dia, nama-nama yang ada dalam video itu akan membuat gempar publik. Ia pun mengaku sudah melihat beberapa video yang disiapkan oleh Sekjen PDIP itu. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci terkait hal tersebut. Menanggapi klaim pihak PDIP, pihak Istana lewat Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Prasetyo Hadi mempersilahkan Sekjen Hasto untuk menunjukkan video keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Namun dia menyaksikan apa betul Hasto memiliki bukti tersebut. Dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025. Pengamat militer yang memiliki kedekatan dengan PDIP, Koni Rahakundini Bakri, mengaku sudah mengamankan dokumen-dokumen penting Sekjen PDIP Hasto Kristianto, yang sekarang menjadi tersangka KPK dalam kasus suap Harun Masiku. Dalam obrolannya dengan ex-ketua KPK Abraham Samad, Koni Bakri pun sedikit membocorkan isi dokumen tersebut. Namun Koni tidak mau membocorkan lebih jauh baik tentang isi dokumen Hasto maupun kemungkinan adanya rahasia-rahasia yang dipegang oleh sejumlah tokoh lain. Walau begitu, Koni memastikan bahwa dokumen Hasto yang bisa jadi bom waktu itu jumlahnya sangat banyak sampai hanya bisa ditandai dengan angka. Alih-alih dipisahkan per kasus. Guru besar di salah satu universitas di Rusia ini lebih jauh menerangkan bahwa dokumen penting milik Sekjen Hasto itu telah ia bawa dan notariskan di Rusia. Sebagai pengingat, Koni merupakan orang yang pertama kali mengklaim bahwa Hasto segera jadi tersangka. Benar saja tak sampai 1 bulan, ucapan Koni terbukti menyusul KPK resmi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka pemberi suap ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan, pada malam Natal 2024. Masih dari wawancara bersama Abraham Samad, Koni menjawab pertanyaan, apakah salah satu hal urgen dalam dokumen tersebut menyangkut nama Mulyono. Koni pun mengkonfirmasi jika dokumen tersebut salah satunya memang menyeret nama Mulyono, alias nama yang kerap diasosiasikan untuk ex-Presiden Joko Widodo. Koni bahkan menyebut jika dokumen tersebut memang menyangkut banyak hal tentang Mulyono termasuk keluarganya. Saat itu, Koni juga ikut memperingatkan mantan ibu negara Iriana Jokowi untuk tidak tenang-tenang saja. Lalu apakah nama putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka juga disebut di dalamnya? Maklum saja suksesi mantan wali kota Solo itu menjadi wakil presiden ke-8 RI, disebut penuh intrik dan terkesan mempermainkan aturan. Meski tak ada informasi yang diungkapkan tentang keterkaitan sang wapres, belakangan Koni secara mengejutkan mengaku mendapat ancaman untuk tidak mengganggu Gibran Rakabuming. Video pengakuannya ini kemudian menjadi viral di laman X hingga menuai berbagai reaksi. Dalam video itu, wanita 60 tahun ini mengaku pernah mendapat intimidasi dan ancaman agar dirinya tidak mengganggu putra sulung Jokowi tersebut. Ketika ditanya mengenai dari mana ancaman ini berasal, Koni Rahakundini Bakri menyebut jika sosok tersebut berasal dari orang terdekat keluarga Jokowi. Kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Seolah tahu dirinya bakal jadi tersangka begitu era kekuasaan PDIP berakhir. Pada 15 Desember 2024 di sebuah hotel di Bali, Hasto menurut sumber Tempo merekam sebanyak 5 buah video. Salah satunya soal klaim tentang situasi yang terjadi di PDIP setelah pemecatan Jokowi pada awal Desember 2024.
Dalam video itu, Hasto mengklaim mendapat ancaman kasus hukum. Menggunakan telepon seluler milik Wakil Sekjen PDIP Yosep Aryo Adidarmo, Hasto Kristianto juga membuat video yang membongkar perilaku Jokowi selama 10 tahun berkuasa. Misalnya soal perintah Jokowi kepada seorang petinggi lembaga negara untuk menetapkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E pada 2022. Video lain yang dibikin Hasto menyangkut berbagai dugaan skandal yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Kepada Tempo, Hasto mengaku buru-buru membuat berbagai video setelah menerima pesan dari seorang petinggi kepolisian 2 hari sebelumnya atau pada Jumat 13 Desember 2024. Masih berdasarkan sumber Tempo disebutkan, jika 3 politikus PDIP mengatakan polisi berpangkat Inspektur Jenderal itu membawa 3 pesan dari Jokowi. Pesan pertama adalah permintaan agar partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tak memecat Jokowi, namun pihak PDIP tak bergeming hingga memecat Jokowi dan keluarganya sebagai kader moncong putih tersebut. Pesan kedua kepada Hasto, polisi itu juga menyampaikan bahwa ia harus mundur sebagai sekjen PDIP dalam waktu 1 kali 24 jam. Sejumlah orang dekat Jokowi pernah bercerita kepada Tempo bahwa Jokowi tak sreg dengan Hasto, sebab ia kerap menyerang Jokowi dan keluarganya. Pesan ketiga, Hasto diminta tak mengungkit masalah pribadi keluarga Jokowi. Yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Menurut Guru Besar Bidang Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Koni Bakri menyebut dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurut dia, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi, yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK. Saat menemani sekjen PDIP itu dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Sementara itu, politisi sekaligus juru bicara PDIP Guntur Romli ikut mengungkap alasan mengenai dititipkannya dokumen-dokumen yang berisikan skandal pejabat tinggi negara di Indonesia kepada Koni Bakri di Rusia. Di sisi lain, menanggapi sepak terjang dan ancaman Hasto, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto berharap Hasto dapat melaporkan kepada pihak berwajib terkait dengan praktik rasuah dengan bukti yang dia miliki. Mendengar namanya disebut terkait dalam video skandal pejabat negara versi Sekjen Hasto, Jokowi menanggapi santai isu yang tengah ramai diberitakan tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku tak keberatan jika Hasto merilis video-video tersebut. Jokowi pun tak gentar jika Hasto melaporkan bukti-bukti yang dimaksud ke pihak penegak hukum. Ia bahkan mengaku siap memberi keterangan jika diperlukan oleh penegak hukum. Belakangan nama Jokowi kembali disebut saat penggeledahan rumah Hasto Kristianto oleh KPK. PDIP menyebut penggeledahan itu sebagai pengalihan isu dari rilis lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP tentang Jokowi yang menyebut mertua gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobi Nasution itu sebagai salah satu tokoh dunia paling korup. Apakah ini berarti KPK berupaya mengincar dokumen rahasia milik Hasto hingga berupaya melindungi Jokowi dan kroninya? Sebab menurut sebuah sumber, skandal pejabat negara yang dimiliki Hasto dikatakan lebih besar dari skandal Watergate di Amerika Serikat. Skandal itu sampai mengakibatkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada 1972 lalu. Skandal tersebut adalah sabotase politik besar-besaran oleh Gedung Putih yang mengupayakan Richard Nixon terpilih kembali. Ratusan ribu dolar Amerika Serikat dari sambungan untuk kampanye Richard Nixon dihamburkan untuk membiayai kampanye rahasia guna mengacaukan kubu Demokrat.